Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, yaitu Gusti Agung Ayuni Matrisa Ari Putri dengan NIM 211302108 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Sintia Dewi dengan NIM 21130210004. Di mana kali ini kita akan melakukan percobaan praktikum dengan yang berjudul Pembentukan bayangan pada lensa cembung. Di mana tujuan dari praktikum kita kali ini adalah Yang pertama, kita dapat menganalisis mengenai sifat-sifat lensa cembung. Yang kedua, membuktikan mengenai sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara jarak benda dengan lensa dan jarak bayangan dengan lensa pada percobaan lensa cembung. Nah, tadi demikian adalah tujuan dari praktikum kita kali ini. Namun sebelum kita melakukan praktikum, kita perlu menyusun atau mempunyai alat dan bahan yang akan kita perlukan untuk melakukan praktikum. Di mana yang pertama kita memerlukan satu set bangku optik. Ini merupakan satu set bangku optik yang akan kita gunakan. Lalu kita juga memerlukan dua buah lensa, yaitu yang pertama lensa dengan ukuran 5 cm dan juga lensa yang berukuran 10 cm. Lalu kita juga memerlukan lilin tentunya agar kita mengetahui bayangan yang terbentuk di antara kedua lensa tersebut. Dan juga kita memerlukan penggaris dan juga cutter untuk memotong lilin agar pas dengan tinggi dari lensa tersebut. Dan kita juga memerlukan satu set layar untuk mengetahui bagaimana bentuk dari bayangan yang ditampilkan dalam lensa tersebut. Maka demikian adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum dengan judul Pembentukan Bayangan dalam Lensa Cembung. Stop. Baik, langkah selanjutnya kita masuk ke langkah kerja praktikum secara manual. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu bangku set yang akan kita gunakan. Yang kedua, letakkan posisi benda yang akan kita gunakan yaitu lilin. Lilin letakkan pada posisi kiri bangku optik dan kita tetapkan itu sebagai 0 cm. Kemudian kita pasangkan lensa cembung. Lensa cembung yang pertama kita gunakan titik fokusnya itu adalah 5 cm. Lensa cembung yang kita gunakan letakkan pada tempat lensa. Kemudian lensa cembung ini kita posisikan berada di belakang benda yaitu atau belakang lilin yang akan diukur dengan jarak 10 cm. Apabila sudah antara benda dengan lensa sudah berjarak 10 cm, maka langkah selanjutnya kita letakkan layar di belakang lensa cembung sehingga posisinya menjadi benda berada di depan lensa dan layar berada di belakang lensa. Bisa diperhatikan pada video. Baik, apabila posisinya sudah seperti pada video, berarti kita bisa memulai praktikum lensa cembung. Kita hidupkan terlebih dahulu benda. Apabila lilinnya sudah hidup, kita menggeser-geserkan layar sampai terlihat bayangan yang paling jelas. Agar terlihat bayangan agar terlihat paling jelas. Apabila bayangan sudah terlihat paling jelas, kemudian kita bisa menghitung jarak antar layar dengan lensa.
setelah kita melakukan praktikum tadi, maka kita akan mendapatkan hasil data praktikum, yang mana hasil data tersebut akan kita masukkan ke dalam tabel hasil data praktikum yang sudah tersedia dalam petunjuk praktikum yang sudah kalian dapatkan awal praktikum tadi. Nah, setelah itu kita akan memperhatikan kembali hasil data tersebut dengan memperhitungkan atau memperhatikan sifat-sifat bayangan seperti apa yang ada dalam praktikum ini. Nah, bisa kalian lihat dalam praktikum ini, dalam praktikum lensa cemung berukuran 5 cm, kita dapat ketahui bahwa sifat bayangan yang ada adalah diperkecil, terbalik, dan juga nyata. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui hasil data praktikumnya dan bagaimana sifat bayangannya, silakan lakukan praktikum ini dengan 5 atau 6 kali dengan memvariasikan jarak antara benda dan juga lensa. Nah, setelah kita memvariasikan jarak antara benda dan juga lensa dengan menggunakan lensa 5 cm dan kita sudah mendapatkan data sebanyak 10 data, maka kita akan lanjut melakukan praktikum dengan lensa berikutnya, yaitu lensa berukuran 10 cm. Nah, langkah-langkahnya sama seperti tadi, letakkan benda di sebelah kiri bangku optik, lalu letakkan lensa berukuran 10 cm itu di depan benda, dan juga layar itu di depan di belakang lensa. Nah, selanjutnya kita perhatikan, kita maju mundurkan, kita mencari titik terjelas atau cahaya terjelas dari bayangan yang dihasilkan dengan menggunakan lensa 10 cm ini. Nah, dapat kita perhatikan ketika kita memundurkan lensa, kita akan mendapatkan bayangan yang lebih jelas dari cahaya lilin tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sifat dari bayangan dengan menggunakan lensa sebesar 10 cm ini adalah terbalik, diperbesar, dan juga nyata. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data tersebut, kita masukkan kembali datanya ke dalam tabel yang sudah tersedia di dalam petunjuk praktikum. Nah, setelah kita memasukkan data-datanya, kita lakukan atau kita ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan memvariasikan jarak antara benda dan juga lensa. Baik, kita sudah selesai untuk melakukan langkah kerja praktikum secara manual. Untuk data hasil praktikum secara manual, saya tampilkan pada video. Pada saat kita menggunakan lensa untuk titik fokus 5 cm, kita mendapatkan data yaitu jarak antara benda dengan lensa itu kita atur sebagai 10 cm. Kita dapatkan lensa jarak antara lensa dengan layar itu sebesar 34 cm, yang dimana sifat yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Kemudian apabila saya mengukur, saya menetapkan jarak antara benda dengan lensa sebesar 15 cm. Saya dapatkan data jarak antara lensa dengan layar itu sebesar 34 cm dengan bayangan dengan sifat nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Kemudian saya lanjutkan dengan jarak antara benda dengan lensa sebesar 18 cm. Saya dapatkan jarak antara lensa dengan layar itu adalah sebesar 29 cm dengan sifat bayangan yang dihasilkan itu adalah nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Kemudian saya lanjutkan untuk menggeser jarak antara benda dengan lensa sebesar 20 cm. Saya dapatkan pula jarak antara lensa dengan layar itu atau dengan bayangan itu sebesar 20 cm dengan hasil sifat bayangan yaitu nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Untuk selanjutnya saya memvariasikan kembali jarak antara benda dengan layar sebesar 25 cm. Jarak antara lensa dengan bayangan yang saya dapatkan itu sebesar 15 cm yang menghasilkan sifat bayangan yaitu nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Kemudian saya lanjutkan juga dengan memvariasikan jarak benda dengan lensa sebesar 30 cm. Saya dapatkan jarak antara lensa dengan bayangan sebesar
16 cm. Untuk bayangannya memiliki sifat nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Nah, saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan hasil data praktikum yang kami dapatkan ketika kami menggunakan lensa dengan titik fokus sebesar 10 cm. Nah, kami tadi dengan awal tadi menetapkan jarak antara benda dan juga lensa yaitu sebesar atau dengan jarak 10 cm. Kami dapatkan sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Nah, kami variasikan kembali jarak antara benda dan juga lensanya sebesar 15 cm, maka kami mendapatkan hasil yaitu nyata, terbalik, tapi diperkecil. Berbeda dengan hasil praktikum pertama kami tadi dengan jarak 10 cm tadi diperbesar, namun di jarak 15 cm ini kami dapatkan bayangannya itu diperkecil. Nah, kemudian kami variasikan kembali dengan jarak antara benda dan juga lensa yaitu sebesar 20 cm. Kami dapatkan sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, dan juga diperkecil, sama seperti jarak yang kami tentukan dengan jarak 15 cm. Nah, kemudian kami variasikan kembali dengan menambahkan 5 cm lagi yaitu 25 cm. Kami dapatkan hasil yaitu bayangannya nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Nah, kemudian dengan variasi yang terakhir yaitu kami variasikan dengan jarak sebesar 30 cm, yaitu kami dapatkan bayangan sama seperti bayangan berjarak 15, 20, dan juga 25. Itu kami dapatkan hasil praktikumnya itu dengan sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Baik, setelah kita dapat melakukan percobaan secara manual, kita juga bisa melakukan percobaan pembentukan bayangan pada lensa cembung ini secara virtual, di mana percobaan secara virtual ini dapat kalian lakukan pada web SimBucket, di mana ketika kita melakukan praktikum ini kita memerlukan alat dan bahan juga, di mana alat dan bahan yang pertama itu adanya laptop, dan kedua itu sinyal internet yang baik untuk dapat menjalankan praktikum juga dengan baik. Lalu yang ketiga adalah diperlukannya alat tulis, di mana alat tulis ini berfungsi untuk mencatat semua hasil data yang kalian temukan dalam praktikum. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah kerja dari praktikum yang akan kita lakukan secara virtual. Lanjut ke langkah kerja praktikum. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengklik link yang sudah tertera pada praktikum ya. Ini klik dan akan menghasilkan tampilan seperti ini. Apabila sudah menjadi tampilan lensa dan cermin lab, maka kita klik pada gambar praktikum. Klik 2 kali dan akan menghasilkan gambar seperti ini. Apabila sudah gambarnya sudah seperti ini, kita atur untuk titik fokusnya sebesar 20 cm. Kita atur 20 cm, udah. Untuk tinggi benda yaitu height ini, tinggi benda kita atur ke 10 cm. Udah 10 cm. Nah, sekarang kita atur jarak antara benda dengan lensa. Kita atur sebesar 30. Kita atur sebesar 30 cm. Nah, kita amati di sini. Ini merupakan jarak benda dengan lensa sebesar 30 cm. Yang kita tulis pada tabel hasil pengamatan adalah ini. Ini adalah S inverse-nya, yang dimana ini merupakan jarak antara lensa dengan bayangan. Ini bayangannya. Apabila kita mengatur jarak antara benda dengan lensa sebesar 30 cm, maka jarak antara lensa dengan bayangan adalah sebesar 60 cm. Nah, pada praktikum virtual kita juga dapat melihat secara langsung berapa tinggi dari bayangan. Bisa kita lihat di sini. Ini merupakan tinggi benda dan ini merupakan tinggi bayangan. Di sini bisa kita lihat untuk jarak antara benda dengan lensa kita atur 30 cm, maka tinggi bayangan adalah sebesar min 20 cm. Apabila dia bertanda min, berarti bayangannya itu adalah terbalik.
Nah, kalian lakukan langkah tersebut secara berulang-ulang, yaitu memvariasikan jarak antara benda dengan lensa, dan kemudian catat hasil praktikum kalian di tabel pengamatan. Selanjutnya kita ganti atau kita atur titik fokus sebesar 25 cm. Kita atur 25 cm. Sudah, inilah titik fokusnya sebesar 25 cm. Yang kita lakukan adalah langkah seperti tadi, kita atur jarak benda dengan lensa. Misalkan jarak benda dengan lensa sebesar 40 cm ya, 40 cm. Nah, kita perhatikan berapa jarak lensa dengan bayangan. Bisa kita lihat di sini, jarak lensa dengan bayangan adalah 76,6 cm. Karena tinggi benda kita atur sebagai 10 cm, untuk tinggi bayangan bisa kita lihat di sini, yaitu sebesar min 19,1 cm. Karena dia bernilai min, maka bayangan yang terbentuk adalah terbalik. Karena 19 itu merupakan lebih besar daripada 10, jadi bayangan yang terbentuk adalah terbalik dan juga diperbesar. Kemudian setelah data yang tadi kalian catat, kita lanjut untuk memvariasikan jarak benda dengan lensa, divariasikan dan catat pula hasil yang telah kalian dapat. Demikian langkah-langkah praktikum yang berjudul pembentukan bayangan pada lensa cembung pada praktikum virtual. Setelah kita melakukan percobaan secara virtual, maka kita akan mendapatkan hasil percobaan praktikum. Nah, sama seperti percobaan manual, maka data-data yang kita dapatkan saat kita melakukan percobaan praktikum akan kita masukkan ke dalam tabel hasil data percobaan. Nah, tabel tersebut sudah ada dalam video, bisa teman-teman simak. Pada percobaan pertama, itu jarak antara benda dan juga lensa saya tetapkan berjarak 10 cm, dan jarak lensa dan layar itu berjarak 20 cm. Nah, setelah saya lakukan percobaan, saya dapatkan bahwa tinggi dari bayangan tersebut adalah 20 cm, dan sifat bayangan yang saya dapatkan adalah nyata, tegak, dan diperbesar. Nah, pada percobaan kedua, saya tetapkan jarak benda dan lensanya itu adalah 15 cm, dan jarak antara lensa dan layar itu adalah 60 cm, dan saya dapatkan tinggi bayangannya itu sebesar 40 cm. Nah, sifat bayangan yang dikeluarkan dalam percobaan yang kedua itu adalah sama seperti percobaan yang pertama, yaitu nyata, tegak, dan diperbesar. Nah, untuk percobaan ketiga, jarak antara benda dan layar, maksud saya lensa, itu sebesar 27 cm. Nah, untuk jarak antara lensa dan layarnya itu sebesar 78,5 cm, dan tingginya itu sebesar minus 29, sehingga sifat yang dikeluarkan dalam percobaan yang ketiga itu adalah nyata, terbalik, diperbesar. Nah, untuk percobaan keempat itu tingginya itu sebesar minus 20, di mana tinggi ini saya dapatkan dari jarak antara benda dan lensa itu sebesar 30, dan jarak antara lensa dan layar itu sebesar 60 cm. Nah, sifat yang ada pada percobaan keempat ini itu nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, untuk praktikum yang keenam atau percobaan yang keenam, jarak antara lensa dan benda itu sebesar 34 cm, dan jarak antara lensa dan layar itu 47 cm, dan tingginya itu sebesar minus 13, di mana sifat bayangan yang dikeluarkan itu adalah nyata, terbalik, diperbesar. Nah, untuk yang ketujuh itu jarak antara benda dan lensa itu sebesar 36 cm, dan jarak antara lensa dan layar itu 45,4 cm, dan tinggi yang kami dapatkan adalah minus 12,5 cm, di mana bayangan yang tercipta yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar.
Nah, percobaan ke-8 itu kami tentukan jarak antara benda dan lensa yaitu sebesar 38 cm. Lalu untuk jarak antara lensa dan layar itu adalah 40 cm. Lalu maksud saya 42 cm, lalu tingginya itu saya dapatkan adalah -11. Nah, di mana pada percobaan ke-8 ini sifat bayangan yang dikeluarkan itu sama seperti sebelumnya, yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, untuk percobaan ke-9 kami tentukan jarak antara benda dan lensa itu adalah 40 cm, dan jarak antara lensa dan layar itu juga 40 cm. Kami dapatkan tinggi bayangannya itu adalah sebesar 10 cm, minus 10 cm. Nah, sifat bayangan yang dikeluarkan adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, sedangkan untuk percobaan yang terakhir adalah percobaan ke-10, kami tentukan jarak benda dan lensanya itu 42 cm. Untuk jarak lensa dan layarnya itu sebesar 38 cm, dan kami dapatkan tingginya itu sebesar -9. Nah, sifat bayangan yang dikeluarkan itu adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, itu tadi adalah data hasil praktikum dengan titik fokus sebesar 20 cm. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan hasil data praktikum yang mempunyai titik fokus lensa sebesar 25 cm. Nah, dapat kalian lihat pada layar titik fokus lensa sebesar 25 cm. Nah, dapat kalian lihat pada layar bahwa pada percobaan pertama kita tetapkan jarak antara benda dan lensa itu sebesar 10 cm, dan jarak antara lensa dan layar itu adalah 16,5 cm. Kita dapatkan tinggi dari bayangannya itu adalah 16,6 cm. Nah, di mana sifat bayangan dikeluarkan dalam percobaan pertama ini adalah nyata, tegak, dan diperbesar. Lalu pada percobaan kedua kita tentukan bahwa jarak antara benda dan lensa adalah 15 cm. Kita dapatkan bahwa tinggi bayangan adalah 25 cm dengan jarak antara lensa dan layar itu sebesar 37,5 cm. Nah, sifat bayangan yang dikeluarkan adalah nyata, tegak, dan diperbesar. Lalu pada percobaan ketiga kita dapatkan tinggi bayangan itu adalah minus 20,5 cm dengan jarak antara benda dan lensa itu adalah 37 cm, dan jarak antara lensa dan layar itu adalah 78 cm dengan sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, lalu pada percobaan keempat kita tentukan bahwa jarak antara benda dan layar, maksud saya jarak antara benda dan lensa itu adalah 40 cm. Lalu jarak antara lensa dan layar adalah 67 cm. Maka kita dapatkan tinggi dari bayangan tersebut adalah minus 16 cm. Nah, di mana sifat bayangan yang dikeluarkan adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, pada percobaan kelima kita tentukan bahwa jarak antara benda dan lensa itu adalah 42 cm, dan jarak antara lensa dan juga layar itu adalah 62 cm dengan tinggi minus 14,5, di mana sifat bayangan yang dikeluarkan adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Begitu juga dengan percobaan ke-6, kami dapatkan sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, dan diperbesar dengan jarak antara benda dan lensa itu adalah 45, dan jarak antara lensa dan layar adalah 56 dengan tinggi bayangan minus 12. Nah, pada percobaan ke-7 kita dapatkan hasil sama seperti sebelumnya, yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar dengan jarak benda dan layar, jarak benda dan lensa maksud saya itu adalah sebesar 46, dan tingginya itu sebesar minus 12, dan jarak antara lensa dan juga layar itu adalah sebesar 55. Lalu pada percobaan ke-8 kita dapatkan hasil yang sama, yaitu nyata, terbalik, dan besar pada jarak antara benda dan juga lensa itu sebesar 48, jarak antara lensa dan layar itu adalah 52, dan tinggi dari bayangan tersebut adalah minus 11. Nah, pada percobaan ke-9 dengan jarak antara benda dan lensa adalah 50,
lensa dan layar adalah 50, kami dapatkan tinggi bayangan tersebut adalah minus 10 dengan sifat bayangan nyata terbalik dan sama besar. Nah, pada percobaan terakhir yaitu percobaan 10, kami dapatkan bahwa sifat dari bayangan tersebut adalah nyata, terbalik, dan kecil dengan jarak antara benda dan lensa adalah 52 dan jarak antara lensa dan juga layar adalah 48,5 serta tingginya kami dapatkan adalah sebesar minus 9. Jadi data hasil praktikum yang kami lakukan secara virtual dengan titik fokus 20 cm dan 25 cm. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dan hasil praktikum. Nah, dari praktikum yang telah dilakukan, kita kan mengubah-ubah jarak benda dengan lensa yang akan menghasilkan sebuah bayangan. Benda yang dilakukan pada praktikum ini yang kami gunakan yaitu adalah lilin yang menyala. Lilin itu sebagai benda dengan lensa yang kami gunakan memiliki titik fokus yaitu 5 cm dengan 10 cm. Yang kami amati pada saat kami menggunakan lensa cembung dengan titik fokus 5 cm, pada saat kami mengatur S atau jarak benda dengan lensa itu sebesar di bawah 10 cm, yang terjadi adalah bayangan menjadi tidak terlihat dengan jelas. Hal ini disebabkan karena adanya dua faktor yang mempengaruhi, yaitu jarak fokus lensa dengan benda yang terlalu tinggi. Nah, bayangan akan terlihat jelas apabila kami pada lensa cembung 5 cm itu kami atur jarak sebesar 15 cm. Nah, pada saat lensa yang kami gunakan itu memiliki titik fokus 10 cm, kita bisa mengamati bayangan dengan jelas apabila jarak benda dengan lensa itu dekat. Nah, untuk hasil praktikum yang kami lakukan secara virtual terlebih dahulu. Untuk virtual, kami kan menggunakan titik fokus yaitu kami atur sebesar 20 cm dengan tinggi benda yaitu 10 cm. Nah, di sini kami mendapatkan nilai dari jarak bayangan terhadap lensa itu sebagai S-impas itu sudah kami paparkan tadi di hasil data praktikum. Di sini kami paparkan untuk hasil dari analisis data berupa titik fokus lensa yang kami dapatkan secara berturut-turut, yaitu pada percobaan pertama kami dapatkan sebesar 6,7 cm, kemudian 12 cm, kemudian 20,1 cm, kemudian 20 cm, kemudian 20 cm, kemudian selanjutnya 20,1 cm, yang ketujuh 20,1 cm, kemudian 20,1 cm, kemudian 19,9 cm, yang ke-9 20 cm, dan yang terakhir kami dapatkan titik fokus yaitu sebesar 19,9 cm. Kemudian yang kedua kami mengatur titik fokus sebesar 25 cm. Kami juga mendapatkan jarak antara lensa dengan bayangan pada tabel yang telah kami paparkan tadi pada data hasil analisis. Pada data hasil analisis ini kami mendapatkan nilai titik fokus sebesar secara berturut-turut, yaitu pada percobaan pertama sebesar 6,2 cm, kemudian 10,7 cm, kemudian 25,1 cm, kemudian 25,1 cm, kemudian percobaan kelima kami mendapatkan 25 cm, kemudian 25 cm, yang ketujuh 25,1 cm, titik fokus percobaan ke-8 sebesar 25 cm, ke-9 sebesar 25 cm, dan yang ke-10 sebesar 25,1 cm. Nah, kita lanjut ke praktikum manual. Pada praktikum manual kami menggunakan lensa berukuran 5 cm, yang dimana kami mendapatkan data yang sudah diterangkan tadi pada data hasil praktikum. Di sini saya maparkan
untuk nilai fokus yang sudah dihitung pada analisis data, yaitu secara berturut-turut. Pada percobaan pertama kami dapatkan 7,7 cm, kemudian 10,4 cm, 9,8 cm, kemudian 11,1 cm. Kemudian percobaan kelima kami mendapatkan sebesar 10 cm, kemudian 9,5 cm, 9,4 cm, 10,4 cm, dan percobaan ke-9 kami dapatkan 10 cm dan 9,8 cm. Nah, tadi itu merupakan 10 nilai titik fokus pada lensa cembung berukuran 5 cm. Sekarang kita lanjut ke hasil dari nilai titik fokus yang kami dapatkan pada saat kami menggunakan lensa cembung sebesar 10 cm, yaitu secara berturut-turut. Pada percobaan pertama kami dapatkan titik fokusnya sebesar 5 cm, percobaan kedua sebesar 5 cm, ketiga sebesar 4,7 cm, keempat sebesar 4,8 cm, percobaan kelima kami dapatkan 4,8 cm, kemudian ke-6 kami dapatkan 4,6 cm, ke-7 kami dapatkan 4,9 cm, dan kemudian pada percobaan ke-8 kami mendapatkan 4,8 cm, ke-9 mendapatkan nilai titik fokusnya sebesar 4,2 cm, dan yang ke-10 adalah sebesar 4,4 cm. Nah, dari landasan teori yang telah dibuat, maka ada penyesuaian antara hasil praktikum dengan teori yang dikaji pada analisis data. Hasil yang diperoleh adalah pada bayangan yang dibuat sesuai dengan teori, yaitu diperbesar, ada juga yang diperkecil. Tadi teman saya sudah menyampaikan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam praktikum ini. Nah, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaan nomor 3 adalah apa saja yang mempengaruhi bayangan pada lensa cembung. Nah, jawabannya adalah pada praktikum yang telah dilakukan, maka kita akan dapatkan yang mengaruhi bayangan pada lensa cembung adalah posisi dari benda tersebut dan juga panjang dari fokusnya. Di mana hal ini diperhatikan pada bentuk bayangan yang berbeda-beda. Lalu kesimpulan yang dapat kita dapatkan dalam praktikum ini adalah lensa cembung itu disebut sebagai lensa positif karena bersifat mengumpulkan cahaya. Lalu sifat bayangan yang akan dihasilkan oleh lensa cembung adalah semakin jauh jarak benda ke lensa, maka akan semakin kecil bayangan yang terbentuk. Begitu juga sebaliknya, di mana makin dekat jarak benda ke lensa, maka akan semakin besar bayangan yang didapatkan atau dibentuk oleh benda tersebut. Namun, bayangan yang ada pada lensa cembung tetap tidak akan lebih besar daripada bayangan benda lainnya atau bayangan dari benda aslinya atau benda aslinya. Nah, mengenai dekat atau jauhnya bayangan yang akan dihasilkan oleh lensa cembung itu adalah semakin dekat benda, maka akan menghasilkan jarak bayangan benda yang semakin jauh pula terhadap lensa. Nah, sebaliknya, jarak benda yang jauh akan menghasilkan jarak bayangan benda yang semakin dekat. Nah, itu tadi kesimpulan dari praktikum pembentukan bayangan pada lensa cembung. Saya harap praktikum ini dapat berguna untuk kalian. Terima kasih. Nah, kami tutup praktikum kami kali ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.